Sore ini adalah edisi spesial, masih edisi spesial ya, edisi keempat, edisi spesial soal literasi digital. Nah, udah mulai ya teman-teman ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Seperti biasa, kita akan ngobrol soal banyak hal. Saat ini saya masih ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Acara literasi digital sama teman-teman Kominfo. Ini kota ke-25 atau 26, saya agak lupa. Yang kami datangi. Jadi udah nggak kerasa ya, sudah 25 kota, kabupaten kota yang kami datangi seluruh Indonesia. Tugasnya masih sama, melakukan literasi digital buat teman-teman yang di daerah. Sorry ya, goyang-goyang ya. Nah, sore ini adalah edisi spesial, masih edisi spesial ya, edisi keempat, edisi spesial soal literasi digital. Di edisi yang ke-1, kedua, ketiga, kita sudah ngobrol soal pilar literasi digital. Jadi kita refresh dulu, mungkin ada beberapa teman yang kelewat ya. Jadi kenapa kok PT Kombas Digital Internasional, kita kerjasama dengan Kominfo, keliling Indonesia untuk melakukan literasi digital, karena ini memang program yang sangat penting. Gitu. Nah, literasi digital itu sendiri ada 4 pilar. Yang pertama adalah digital etik atau etika berdigital, itu sudah ada videonya. Kemudian yang kedua adalah digital culture alias budaya berdigital, itu juga sudah saya buatkan videonya, penjelasan apa itu digital culture. Terus yang pilar ketiga itu digital safety, itu juga sudah saya buatkan videonya kemarin ya teman-teman ya, bisa dilihat gimana sih digital safety itu. Dan yang keempat ini adalah digital skill. Nah, ini yang kayaknya teman-teman banget nih, teman-teman immerse banget ketika bicara soal digital skill. Nah, oke. Digital skill itu apa sih Om Tri? Nah, jadi digital skill itu memang fokusnya kita akan membahas beberapa hal teknis soal kecakapan digital. Gitu. Nah, teman-teman immerse yang biasa mainan jualan online, nggak usah kemudian oh ini Om Tri akan cerita teknis baru gitu soal jualan online. Enggak. Karena memang kebetulan audiens dari literasi digital ini lebih umum. Bukan hanya teman-teman immerse, tapi justru masyarakat awam secara umum yang rata-rata justru belum kenal sama teknis digital marketing. Gitu. Jadi konteksnya memang berbeda. Karena target marketnya adalah masyarakat umum yang terdiri dari berbagai macam profesi, ada guru, ada kemudian yang jadi ASN, ada yang penyuluh, ada ibu rumah tangga, gitu, macam-macam target audiensnya. Makanya kemudian teknik digital skill yang diajarkan itu juga tidak khusus soal jualan online. Gitu, kalau misalnya buat teman-teman immerse, pasti yang cocok adalah teknis jualan online ya, karena memang kita saat ini bergulat di digital marketing. Tapi kalau misalnya target marketnya masyarakat umum, awam, range usianya juga cukup luas, domisilinya juga seluruh Indonesia, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaannya juga sangat beragam. Jadi memang disepakati bahwa konteks digital skill-nya masih sangat umum, supaya nanti bisa masuk ke semuanya. Gitu, itu satu. Nah, dari hasil diskusi dengan teman-teman Kominfo, disepakati bahwa digital skill-nya itu lebih ke bagaimana sih kita bisa memfilter berita-berita hoax dan konten negatif. Jadi sebetulnya nggak nyambung juga sama digital teknis digital marketing
dalam hal jualan online. Kita nggak membahas itu. Gitu. Yang serunya di sini. Jadi buat saya pribadi juga refresh juga gitu kan. Karena biasanya setiap kali saya naik panggung, setiap kali saya jadi narasumber, pasti ditanyanya teknis jualan online gitu terus. Nah sekarang ada sedikit berbeda, itu refresh juga, hiburan juga buat saya, kesempatan bagi saya juga buat belajar hal-hal baru. Oh ternyata ada loh ilmu seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kenapa kok kemudian digital skill-nya lebih ke arah sana? Ya, ada beberapa sebab ya. Sebab yang pertama tadi sudah saya sebutkan, karena memang audiensnya berbeda, audiensnya lebih luas, lebih beragam, spektrumnya lebih berwarna. Itu yang alasan pertama. Alasan kedua, saat ini kan sekarang tahun 2022 ya. Nah, ini sudah mendekati ke tahun politik nih. Seperti kita ketahui 2024 tahun politik. Jadi sekarang memang berita-berita yang berseliweran di dunia maya itu sudah mengarah ke sana. Teman-teman ngerasa nggak? Jadi isu-isu politik, isu-isu itu sudah mulai rame nih. Gitu. Nah, buat kita yang literate, yang terpelajar, kita terdidik, kita biasa masuk ke dunia online, mungkin itu bukan hal yang besar ya. Gitu. Tapi masih banyak di luar sana saudara kita, teman kita, tetangga kita, kenalan kita yang belum sempat menikmati literasi digital. Makanya kemudian arahannya lebih ke sana. Nah, sebetulnya materinya cukup simpel saja karena memang pengennya bisa langsung dipraktekkan, yaitu kayak misalnya gimana sih kita tahu berita ini hoax atau bukan. Itu disampaikan di materi saya. Oh, kalau ternyata caranya yang pertama nih, kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya, ini juga sekedar sharing aja buat teman-teman, gimana sih cara kalau kita tahu, kita baca berita nih, itu hoax atau bukan. Nah, caranya cukup simpel aja. Yang pertama, cermati alamat situsnya. Source dari berita yang kita baca. Nah, situsnya apakah memang situs yang kredibel, yang terpercaya, situs resmi atau bukan. Gitu. Kalau misalnya situs memang resmi dari pemerintah, berarti domainnya pasti .go.id. Tapi kalau misalnya yang lain ya kita harus hati-hati gitu. Bukan berarti kemudian situs-situs yang lain yang bukan situs resmi ya, apalagi misalnya yang pakai gratisan kayak Blogspot, WordPress, bukan berarti informasi yang berasal dari situs-situs tidak resmi itu berarti otomatis hoax. Enggak. Banyak juga kok berita-berita positif yang dikeluarkan, dirilis oleh situs-situs tidak resmi, situs-situs gratisan juga banyak. Tapi kita harus waspada karena peluangnya ada. Gitu. Jadi yang pertama, cermati alamat situsnya dulu, kita cek dulu siapa yang sumber pertama yang menyebarkan menyebarkan berita itu, Terus yang kedua, tips yang kedua, waspadai kalimat-kalimat yang provokatif. Jadi kalau misalnya di headline-nya sudah ada kalimat-kalimat sensitif, apalagi sara, itu kita harus waspada. Kalau misalnya di headline-nya ada tanda seru, tanda tanyanya banyak, kita harus waspada. Kalau misalnya ada ajakan untuk memviralkan berita, itu kita juga harus waspada. Atau misalnya ada kalimat yang menyudutkan golongan atau orang tertentu, itu juga kita harus waspada. Kenapa? Karena berita itu harusnya sifatnya netral, nggak boleh berpihak ke salah satu atau menyudutkan salah satu pihak. Tips berikutnya, cek kualitas fotonya, karena banyak juga berita-berita yang nggak nyambung gitu antara foto sama beritanya sama kontennya. Kontennya apa, fotonya apa gitu kan. Nah, kita bisa cek di Google di Google Image atau di Yandex. Biasanya saya pakai dua itu, Yandex/image. Itu bisa kita tinggal copy linknya atau kita unggah, kita upload fotonya, nanti dua situs itu, Google Image sama Yandex Image, akan ngasih tahu ke kita originally aslinya foto ini dirilisnya kapan. Gitu. Nyambung nggak, relate nggak antara foto sama kontennya. Kan banyak nih yang beritanya apa, ternyata fotonya kapan gitu kan. Ternyata ini adalah kejadian yang beberapa tahun yang lalu gitu.
Itu jadi kita cek juga, selalu cek ke image-nya, kemudian cek kualitas beritanya. Kalau ada berita jangan langsung kita sebarkan, kita cek dulu ini beritanya bener atau enggak nih. Nah, ini ada 2 situs yang biasa saya pakai, yaitu cekfakta.com. Ini merupakan hasil kolaborasi antara 22 media daring di Indonesia. Jadi masuknya ke AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia. Itu sejak tahun 2018. Itu ada Detik, ada Kompas, ada Tempo, ada Jakarta Post, Liputan 6, Viva, Republika, dan macam-macam. Gitu. Atau satu lagi, teman-teman juga bisa cek di turnbackhoax.id. Ini karyanya teman saya nih di Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Itu bisa cek di kedua itu, atau bisa juga download aplikasi namanya Hawkbuster Tools. Di Play Store ada, saya kurang tahu kalau di iOS ya. Teman-teman yang pakai iOS pernah tahu nggak aplikasi ini? Saya nggak pakai iOS jadi saya nggak tahu gitu ya, mohon maaf. Ini cukup bagus, fiturnya lengkap. Ada fitur pelaporan hoax, terus alat untuk mengecek, fitur untuk mengecek gambar, mengecek berita dan segala macam. Itu. Terus yang terakhir, cek sumbernya. Kalau misalnya situs-situs yang terpercaya, beritanya terpercaya, itu pasti mention sumbernya. Kalau misalnya nggak jelas, ya itu kita harus waspada. Nah, dari sekian banyak tools yang tadi sudah saya sharekan ke teman-teman, itu tools buatan manusia. Pasti ada kelemahannya, pasti ada celahnya. Yang namanya hackers ya, pihak yang nggak bertanggung jawab itu pasti lebih pintar. Gitu. Nah, sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sudah memberikan satu tools yang paling canggih, yaitu diri kita sendiri. Jadi filter pertamanya kita jangan terlalu ngandelin tools yang tadi saya sebutkan, tapi justru ke diri sendiri kita. Ini adalah tools paling canggih yang ada. Gitu. Caranya gimana? Caranya nih, ini sharing aja. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dapat berita, itu dicek dulu beritanya nih bener atau enggak. Kalau misalnya nggak bener, berarti otomatis hoax. Kalau salah, sorry. Cek beritanya benar atau salah. Kalau misalnya beritanya salah, itu otomatis hoax. Pakai tools yang tadi. Gitu. Kalau bener gimana, Om Tri? Langsung di-share? Jangan, sabar dulu, sabar. Kalau ternyata beritanya sudah kita cek dan ternyata benar, itu jangan buru-buru di-share. Sabar dulu. Kita lihat lagi beritanya bermanfaat atau enggak, karena banyak berita yang benar tapi nggak bermanfaat. Nah, kalau misalnya ternyata beritanya nggak bermanfaat, meskipun dia benar tapi tidak bermanfaat, itu berarti namanya informasi sampah alias junk info. Nggak usah disebarin karena nggak bermanfaat. Gitu. Nah, kalau ternyata beritanya bermanfaat, gimana Om Tri? Langsung di-share nggak? Jangan, sabar. Jadi kalau misalnya beritanya benar, bermanfaat, kita cek lagi, penting atau enggak. Nah, kalau misalnya beritanya nggak penting, ya udah disimpan buat teman-teman aja. Jangan dibagiin, karena berita nggak penting juga sih. Gitu. Oh, ternyata Om Tri udah saya cek nih, beritanya benar, bermanfaat, dan penting. Boleh langsung di-share? Tahan. Dilihat lagi, mendesak atau enggak. Kalau ternyata beritanya tidak mendesak, tunggu, sabar. Tunggu beberapa saat, baru disebarkan. Tapi kalau ternyata beritanya memang betul, kemudian bermanfaat, penting dan mendesak, baru teman-teman sebarkan. Gitu. Jadi yang pertama, benar atau tidak. Satu ya, benar atau tidak. Kedua, bermanfaat atau tidak. Ketiga, penting atau tidak. Keempat, mendesak atau tidak. Kalau misalnya sudah melewati keempat saringan itu, benar, manfaat, penting, dan mendesak, baru boleh dibagikan, boleh di-share. Toolsnya itu ada di diri kita sendiri. Karena berita negatif, konten negatif, hoax itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat kalau tidak disebarkan. Berhenti di diri kita. Nah, inti materinya yang saya sampaikan dalam konteks tadi ya, keterampilan kita
mendeteksi berita-berita hoax adalah biasakan saring sebelum sharing. Kita saring dulu nih beritanya, mulai dari benar atau tidak, bermanfaat atau tidak, penting atau tidak, mendesak atau tidak. Kita saring dulu sebelum kita sharing. Nah, intinya di situ. Nah, kemudian apa yang dilakukan kalau misalnya ternyata beritanya hoax? Ya jangan diem aja. Kenapa? Kita cukup beruntung, kita sudah mendapatkan materi literasi, tapi di luar sana banyak teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, kenalan kita yang belum tahu, belum mendapatkan literasi, belum teredukasi. Nah, mereka rawan jadi korban untuk berita-berita negatif itu. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu ada berita hoax, laporkan berita itu, bisa lewat patrolicyber.id, bisa ke aduankonten.id. Kalau misalnya atas nama lembaga berarti pakai instansi.aduankonten.id gitu. Itu banyak situs-situsnya, jalur-jalurnya, ada yang lewat WA, lewat Twitter, lewat Instagram, Facebook gitu. Itu jadi jangan berhenti di teman-teman, kalau misalnya tahu segera dilaporkan gitu. Atau misalnya bisa juga ke situs punya Kepolisian Republik Indonesia, yaitu lapor.go.id. Intinya itu teman-teman, materi keterampilan digitalnya, jadi bukan ke teknis jualan online seperti yang teman-teman bayangkan, tapi ke teknis bagaimana kita bisa mendeteksi suatu berita itu hoax atau tidak. Kemudian setelah kita tahu, apa yang harus kita lakukan, yaitu melaporkannya gitu. Jadi itu teman-teman, 4 materi dasar, 4 materi utama ya, bukan materi dasar ya, 4 materi utama yang saya PT Kompas Digital Internasional dan teman-teman Kominfo sedang gencar sebarkan ke seluruh pelosok Nusantara. Makanya kami rela jauh-jauh datang ke Bali, ke Denpasar, kemudian ke Makassar, ke Padang, ke Belitung, macam-macam semua daerah pelosok Nusantara kita datangi, karena kita yakin bahwa literasi ini sangat penting, terutama mendekati tahun politik nih, agak-agak anget nih gitu. Mungkin itu teman-teman, kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan tinggalkan pertanyaan di kolom di bawah, atau bisa WA saya langsung, PM saya langsung, nggak apa-apa. Kalau teman-teman merasa postingan ini bermanfaat, silahkan tolong dibagikan, di like juga ya, supaya lebih banyak orang-orang yang mendapatkan ilmu soal literasi digital. Oke, ini adalah bagian keempat dari episode khusus, edisi khusus soal literasi digital. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di sore ini. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.